Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Pak Aji ya. Nah, jadi kali ini Bapak akan membahas terkait kisi-kisi PAS. Oke ya, kisi-kisi PAS. Silahkan perhatikan betul setiap penjelasan dari video ini ya, karena itu nanti akan sangat membantu kalian dalam mengerjakan. Baik, yang pertama harus kalian review atau ingat lagi ada 4 skala termometer. Yang pertama Celcius, kedua Fahrenheit, ketiga Kelvin, dan yang keempat adalah Reaumur. Oke ya, jadi kalian harus hafal batas-batasnya. Dimana kalau Celcius itu antara 0 sampai 100, kalau Fahrenheit 32 sampai 212, kemudian kalau Kelvin itu 273 sampai 373, kalau Reaumur 0 sampai 80. Itu tadi batas-batas apa sih Pak? Dilihat tanda sebelah kanannya ya. Yang bawah merupakan tanda atau batas dari titik beku air, kemudian kalau yang atas adalah batas dari titik didih air. Jadi yang dipakai adalah acuannya air, betul. Nah, dari keempat skala ini manakah yang menjadi satuan internasional? Jangan sampai lupa ya, siapa? Kelvin. Oke ya, ini yang menjadi satuan internasional. Ya, tapi untuk batas-batasnya kalian harus menghafal. Nah, kemudian konversi suhu, beberapa contoh saja karena ini sudah Bapak bahas di video yang sebelumnya ya. Nah, contoh saja kita mengkonversi 50 derajat Celcius berapa Fahrenheit gitu ya. Nah, skalanya Fahrenheit masih ingat enggak? Kalau lupa ya dilihat buku catatannya lagi ya. Skala Fahrenheit adalah 9, kemudian skalanya Celcius 5, nanti dikalikan 50. Kalau Celcius menuju Fahrenheit maka nanti ditambah 32. Oke, tinggal kita coret-coret, betul? Oke ya, jadi ini 10, jadinya adalah 90 plus 32. Jadinya 122 derajat Fahrenheit. Bagaimana Pak apabila terjadi sebaliknya? Oke, kita cek ya 122 derajat Fahrenheit kalau menjadi Celcius. Oke ya, kita balik. Nah, Celcius skalanya 5, Fahrenheit 9. Nah, bedanya kalau Fahrenheit menjadi ini dikurang dulu. Jadi 122 dikurang 32 dulu. Maka 5/9 dikali 90, coret-coret. Jadilah 50 derajat Celcius. Oke ya, ini tinggal kalian review dari video sebelumnya. Pokoknya video sebelumnya itu juga banyak yang keluar. Nah, ini Pak Aji menambahkan beberapa soal-soal yang tidak dibahas di video sebelumnya. Oke ya, kemudian soal berikutnya. Oke, soal berikutnya silahkan dibaca ya. Nah, jadi apabila suatu benda mengalami kenaikan suhu sebesar 10 derajat pada skala Celcius, maka pada skala Fahrenheit akan mengalami kenaikan sebesar berapa gitu ya. Kalau di Celcius 10, maka di Fahrenheit berapa? Eh, Sebenarnya ada cara yang paling mudah, cuman Pak Aji kasih tahu cara dasarnya dulu ya. Misalkan mula-mula 0 derajat Celcius. Jadi ini mula-mula kita awali saja dari 0 derajat Celcius. Berarti kalau Fahrenheit kan Celcius. Berarti kalau Fahrenheit berapa mula-mulanya? Betul, 32 derajat Fahrenheit. Sekarang kalau 10 derajat Celcius berapa Fahrenheit? Gitu ya. Oke, berapa Fahrenheit? Fahrenheit skalanya 9, Celcius 5 dikali 10, nanti ditambah 32, coret-coret 2. Ini jadinya 18 ditambah 32, 50 derajat Celcius. Oke, jadi artinya akhirnya 10 derajat Celcius, yang Fahrenheit 50 derajat Fahrenheit. Oke, sorry. Ini harusnya adalah Fahrenheit. Oke ya, jadi kalau di Celcius itu naik 10, kan ini bacanya kenaikan ya, 0 sampai 10. Fahrenheit naiknya berapa? Dari 32 sampai 50. Berarti naik 18. Oke. Kita lanjut lagi soal berikutnya ya. Pada sebuah toko baja penjual baja menjual baja pada sebuah toko baja menjual baja yang panjangnya, berarti ini panjang awal. Panjang awalnya 10. Apabila baja tersebut dipanaskan hingga terjadi perubahan suhu, berarti langsung delta T ya. Karena ada kata-kata perubahan suhu 50 derajat Celcius. Maka pertambahan panjang baja itu sebesar berapa? Kalau alfanya adalah 12 dikali 10 pangkat min 6. Oke ya. Masih lupa apa sudah ingat? Pertambahan panjang rumusnya adalah L0 dikali alfa dikali delta
delta T di mana L0 10, alfanya 12 kali 10 pangkat min 6, kemudian delta T-nya adalah 50. Kalikan aja dulu, 10 sama 50 adalah 500 dikali 12 kali 10 pangkat min 6. 500 dari mana? 10 kali 50. Nah, 500 dikali 12, 12 kali 5 kan 60 ya. Jadi ini 6000 dikali 10 pangkat min 6. Oke. Nah, kemudian delta L sama dengan 6 kali 10 pangkat min 3 meter. Nah, ini boleh diubah menjadi 6 berapa? 6 milimeter. Oke ya. Oke, berikutnya. Nah, oh ya ini tadi jawabannya 6 milimeter ya. Silahkan disesuaikan dulu. 6 milimeter itu yang mana? Yang sesuai dengan angka 6 milimeter. Oke, pada malam hari saat suhu 20 derajat Celcius, panjang kawat besi untuk bahan jembatan 20 meter. Lalu kawat besi tersebut diuji pada suhu 100 derajat Celcius. Jika koefisien MOI panjangnya sekian, maka panjang kawat tersebut menjadi. Kalau soal yang seperti ini, kita tulis L0-nya 20 ya. L0-nya adalah 20 meter. Kemudian delta T jadi awalnya 20 menjadi 100 berarti perubahannya berapa? 80. Awalnya 20 menjadi 100 berarti kan naik 80. Seperti itu ya. Koefisien MOI panjangnya adalah 1,1 kali 10 pangkat min 5 per derajat Celcius. Oke. Kita kerjakan, kita cari dulu delta L-nya sama kayak sebelumnya. L0 alfa delta T. L0-nya 20, alfanya 1,1 kali 10 pangkat min 5. Nah, delta T-nya adalah 80. Oke ya. Jadi dikalikan 20 kali 80 kan 1600 ya. 1,1 kali 10 pangkat min 5. Nah, dikalikan 1,1 berarti menjadi 16 16. Keliru ya. 1760 yang benar dikali 10 pangkat min 5. Oke, atau ini boleh kita tulis 0,1235. Nah, kemudian ditanyakan panjang akhir, tinggal dijumlahkan. L sama dengan L0 plus delta L. Jadi 20 ditambah 0,0176. Jadilah 20,0176 meter. Oke. Oke, selanjutnya ya. Besi panjangnya 80 cm dipanasi hingga mengalami kenaikan suhu 50 dan bertambah panjang 5 mm. Apabila besi sejenis panjangnya 50 cm lalu dipanasi hingga mengalami kenaikan suhu 60 derajat Celcius, maka pertambahan panjangnya sebesar. Oke, ini tadi kan rumusnya pertambahan panjang masih ingat ya? Delta L sama dengan L0 alfa delta T. Nah, ada dua kondisi. Kondisi pertama, tapi besinya sejenis itu tadi. Nah, kita cari aja yang delta L kedua. Dibandingkan ya, ini namanya cara mengerjakan dengan prinsip perbandingan. Berarti ini L0 yang besi kedua, alfa delta T yang kedua. Yang ini L0-nya besi pertama, alfa delta T yang 1. Maka delta L2 per, apabila besi ini tadi, lihat ya, besi panjangnya 80 cm dipanasi hingga mengalami kenaikan suhu 50 derajat Celcius dan bertambah panjang 5 mm. Jawabannya kan dalam bentuk milimeter. Ya udah kita tulis saja. Nah, kemudian L0 80 cm. 50 cm ya. Yang L2 ini yang kondisi akhirnya 50 cm berarti berapa mili? 500. Kalau alfa dicoret saja karena sejenis sama atas bawah ya. Delta T 2-nya adalah 60. Kalau L01-nya 800, di sininya adalah 50. Dari mana Pak 50 ini? 50 derajat Celcius. Dari mana 800 ini Pak? 80 cm dijadikan milimeter karena jawabannya dalam bentuk milimeter. Berarti ini coret-coret.
Nah, maka delta L2 sama dengan 6 dikali 5 per 8. Maka delta L2 sama dengan berapa ini? 30 dibagi 8. Ayo berapa? Dihitung. Oke ya, ini dilanjutkan sendiri ya. Oke, kemudian soal berikutnya, logam masanya 100 gram. Oke, massa 100 gram. Nah, ini karena kita belum tahu ya, kita sesuaikan saja. Masanya 100 gram, suhunya 30 derajat Celcius, kemudian didinginkan menjadi 0. Delta T-nya berarti berapa? Awalnya 30 menjadi 0. Berarti kan 0 akhir ya, dikurang 30. Min 30 derajat Celcius. Kalor jenis berarti MC, C-nya ini ya 2100 Joule per kilogram derajat Celcius. Seperti itu ya. Nah, karena ini pakai satuan kilo, maka ini kita ubah jadi kilo, 0,1 kilogram. Kalor yang dilepas, jadi kalau minus itu kan melepas kalor. Q sama dengan MC delta T, artinya 0,1 dikali 2100 dikali min 30. Berapakah jadinya? Artinya kan ini 0,1 kali 30, 3 kali 2100 jadinya 6300 Joule, atau boleh ditulis 66,3 kilojoule. Ini minus ya, karena melepas kalor. Untuk soal berikutnya silahkan dicek ya. Apabila es suhunya min 2 derajat Celcius, berarti kan ada di sini minus antara 0 sampai min 10 nih ya. Apa yang terjadi pertama kali? Ya dilihat suhunya berubah, berarti kenaikan suhu. Oke ya. Kemudian soal yang kedua, apabila es suhunya 0, esnya suhu 0 berarti posisi di sini. Es suhu 0 berarti posisi di sini. Nah, apa yang terjadi kalau dikasih kalor? Dia akan mencair. Mencair itu termasuk apa? Perubahan wujud. Oke ya, itu soal tambahannya. Terima kasih atas perhatiannya. Jadi ini video kan cuma sebentar ya, 12 menit. Silahkan ditonton 5 kali. Pasti nanti bisa mengerjakan. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.